Wabi qala haddatsana Ibnu Hujr qala akhbarana Shalih bin Umar al-Wasiti an Abi Khaldah qala ja'a Abdul Karim Abu Umayyah ila Abi al-Aliyah wa alaihi thiyabu sufin. Telah datang Abdul Karim. Abdul Karim itu namanya Abu Umayyah kepada Abi al-Aliyah. Jadi Abu Umayyah datang ke Abu Aliyah. Wa alaihi thiyabu sufin. Dan dia memakai pakaian yang berbulu. Suf artinya berbulu. Artinya pakaian berbulu zaman dahulu kala termasuk istimewa gitu ya, orang besar nih. Faqala lahu Abu Aliyah. Lalu Abu Aliyah berkata kepadanya ketika Abu Umayyah pakai baju yang besar gitu, pakaian berbulu. Innama hadhihi thiyabur ruhban. Ketahuilah bahwasanya ini pakaian ruhban. Apa ruhban? Ruhban artinya pendeta. Pendeta. Jadi pendeta juga dulu pakai pakaian apa nih? Jubah atau pakaiannya yang berbulu. Menandakan bahwasanya boleh nggak kita pakai pakaian berbulu? Ya. Hah? Pakai wol bulu ya? Berarti kalau misalkan boleh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai dari golongan mereka, maka kita dikatakan termasuk orang yang kalau kita niatnya mungkin kayak begitu, kita kena hukum yang haram. Ya, kalau kita ingin menyerupai orang-orang yang non muslim seperti Yahudi, seperti pendeta. Iya, ini dulu nih pendeta dulu. Pendeta sekarang mau pakai jas ya. Jaket gunung kali. Nah, kalau pendeta pakai jas, kita pakai jas. Termasuk ini enggak? Nah, sekarang itu jas udah lumrah, udah untuk umum, untuk semua. Tapi yang dulu kalau emang dietikan untuk bulu ini buat pendeta aja, kita pakai, berarti kita nyamain sama mereka. Itulah dikatakan jangan tiruin. Sama kita misalkan, alhamdulillah kita punya jenggot, kita punya cambang. Tapi kalau cambangnya atau cabang maksudnya, cambang jenggotnya dikeringbat lah, Keriting. Nah itu seperti dikatakan orang Yahudi. Orang Yahudi kan gitu, ditepuk linis gitu segala macam. Atau jenggotnya diapain tadi? Diukir. Oh diukir begitu ya, kalau lagi tidur ilernya kesini-sini gitu ya. Itu kalau dia ngikutin orang Yahudi berarti dia terkena hukum haram karena menyerupai kepada golongan mereka. Tapi kalau punya jenggot biasa, punya cabang biasa kayak Bang Ade ini dapatnya sunnah karena Nabi begitu juga ya. Bahkan jenggot itu yang dipakai 24 jam ya. Setiap hari 24 jam. Tidur pakai jenggot kan? Nyangkut pakai jenggot. Dan jenggot hukumnya sunnah. Komar. Dilepas dulu ya. Itu masker satu. Tapi gue kalau masker beneran 2 kali masker ya. Nggak nyampe loh. Jadi sekali lagi kalau menyerupai kepada atau niatnya yang kayak begitu, karena hukum haram. Tapi kalau sudah umum kayak jas, pendeta pakai jas sekarang, kita pun pakai jas, tapi jas itu sudah umum, ini tidak kenapa. Berarti kalau jenggot belum umum. Hah? Jenggot belum umum. Jenggot belum umum maksudnya? Jadi nggak perlu kita, maksudnya ada niatan ngikutin orang Yahudi gitu, nggak kalau mereka jenggot gitu. Iya umum, tapi kita lihat niatnya. Kalau kita niatnya ngikutin Nabi berjenggot, kita juga berjenggot, dapat sunnah. Tapi kalau jenggot itu buat variasi, wah biar ganteng nih, biar orang cewek pada ngeliatin anak, itu kena hukumnya haram. Bahkan dikatakan, ulama mengatakan wajib hukumnya dikerok tuh jenggot kalau memang niatnya untuk mudorot atau cari perempuan lah atau buat fashion aja segala macam, bukan karena
sunnah, ya, bukan karena sunnah. Termasuk rambut ya. Nabi pun rambutnya ada 3 model ya. Apa? Yang sekuping namanya. Sombong banget diam semua. Hah? Kuping cepak. Ada namanya apa ya? Jumah, lama, tengahnya apa di sini ya? Searching. Apa ya, satu lagi ada. Jadi Nabi model 3, sekuping, seleher, sepundak. Berarti nggak ada satu pun di sini. Hah? Di sini nggak ada satu pun. Baik. Panjangnya. Iya. Di kepala. Cicak. Takut sama cicak nih. Cicaknya lagi dijidat ya. Berarti yang di sini nggak ada satu pun yang ngikutin Nabi. Rambut. Kan bisa yang lain. Bisa jenggot. Jadi nggak mesti kita harus rambut aja. Botak pun terkadang Nabi botak kan ya. Ketika Hajatul Wada, ketika Nabi haji terakhir, beliau menghabiskan rambutnya ketika tahallul. Nah, sekarang ketika sampai pundak, itu kan sunnah tuh. Karena Nabi sama pundak. Nah, kita lihat zaman kita, ada gak orang niatin buat sunnah? Sekarang ada Ustaz. Insya Allah ada. Sekarang ada sekarang. Kan 2 tahun. Tapi hati-hati, pasti hati berubah. Bisa berubah. Hati berubah gimana? Niatnya buat fashion. Iya, kalau misalkan santri-santri Banten misalkan ya, atau Jawa Timur mana begitu rambutnya gondrong, begitu pecinya gumel banget gitu ya, demen banget. Nah itu rambutnya gondrong. Nah, anak sih yakin aja kalau gitu dia ngikutin sunnah. Kenapa? Apa yang dia lihatin, cewek-cewek kagak ada yang buat penampilan, semua gondrong biasa, makanya dia nyari sunnahnya. Tapi kalau kita hidup yang modern kayak begini, di daerah yang luar biasa pesatnya, perdagangan di mana-mana, cewek pun di mana-mana, kalau kita rambutnya kita gondrongin, pasti ada hati di mana atau niat di mana dia ingin penampilan yang diinginkan, bukan karena sunnah. Dia dulu langsung ngomong, Ustaz jangan suuzon dong. Enggak ya? Susah gitu kalau niat, niat nggak ada yang tahu kecuali ente sendiri kan. Tapi cewek sekarang nggak mau sama cowok gondrong. Gondrong. Bisa. Rambut gondrong ternyata ngepang ya. Tapi kalau dia mantep nyari sunnah atau mau melakukan sesuatu udah niat tapi itu dicatat. Nah, dicatat. Nanti ya kita kan nggak tahu nanti di akhirat bagaimana ya. Itu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan bahwa saya nanti niat seseorang akan kelihatan. Nanti ada orang yang apa nih? Yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan-catatan amal baiknya selama dia di dunia. Ternyata dia ditulis udah berhaji, dia ditulis udah ini. Lalu dia ngadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini kitab salah kali. Catatan saya nggak kayak gini. Saya nggak berhaji, saya nggak ini. Apa kata Allah? Tapi ente sudah niat. Ente punya niat nanti saya mau berhaji. Tapi karena ajalnya sudah ada, atau duitnya mungkin belum nyampe, tapi dia sudah niat nanti di akhirat sana dia sudah berhaji. Udah dicatat dia sudah berhaji. Makanya kita nih kalau punya niat, banyakin niat kita yang baik-baik itu, yang kita apa? Kita panjatkan. Apapun niatnya, misalkan apa? Saya punya niat kalau punya anak apa gitu ya. Saya niat kalau banyak duit Umroh bareng Ustaz.
Wah, macam-macam. Saya niat mau istiqomah, istiqomah ngaji, luar biasa kan tuh ya. Dicatat, walaupun mungkin dia, wah malam Senin ini mau ini dulu mau istirahat, nggak apa-apa. Yang penting waktu itu dia udah niat mau istiqomah, ya kan ya. Nggak ada yang tersinggung kan dia. Nggak ada. Semua istiqomah kan? Istiqomah. Istiqomah lagi. In kanal muslimuna idza tazawaru tajammaru. Jika orang-orang Islam saling menziarahi, saling mengunjungi Bang Ridwan ke rumahnya Bibdul ke rumah Bang Ridwan, ngapain? Tajammalu, berapi-rapilah. Apa rapi-rapi? Indahkanlah suasananya. Ya, misal kita datang, ya pakai pakaian yang benar, jangan kakinya, celananya bolong atau pura-pura nggak punya apa-apa, misalkan datang kayak niat bener gitu ya. Jangan, biasa aja. Kalau misalkan dia punya penampilan yang bagus, silakan. Kenapa? Karena kalau misalkan Bibdul datang ke ruang Ridwan dengan rapi, kalau macam kan enak tuan rumahnya, ya kan? Nah, nanti ketika tuan rumahnya enak, dia bisa nyiapin ini, nyiapin itu, apa macam-macam. Apalagi dia tahu manfaatnya apa? Manfaatnya menziarahi orang lain, pahalanya sekian, umurnya dipanjangin, rezekinya dilancarin, kan enak. Tapi ketika mungkin pakai Bibdul, pakaiannya celana pendek, mau sepaha lewat gitu ya, datang ke rumahnya pernah diusir. Terus kalau diusir, hilang dah tuh pahalanya, hilang dah tuh rezeki yang lancar itu, hilang dah tuh panjang umurnya. Jadi kita apa? Supaya rapi, kita pun enak ketika menziarahi orang lain. Bagiannya sekarang. Baik. Kalau bagiannya masih dapat hitungan itu ya. Dapat. Dapat. Ditambah niat, tambah lagi. Misalkan nggak sengaja Bibdul mampir ke rumah Bang Ridwan, dapat sekalipun nggak niat. Jadi ada niat itu kalau dalam ibadah wajib disertain. Ada berapa tuh? Ada 60 pembahasan menurut Imam Syafi'i. Salah satu pembahasan wudu, nggak ada niat nggak jadi. Pembahasan apa lagi? Mandi, nggak ada niat nggak jadi. Puasa, nggak ada niat nggak jadi. Itu di salah satu di 60 pembahasan. Berarti masalah kan nggak cuma 60, ada yang lain-lain. Nah itu nggak perlu niat. Kalau dikerjain dia dapat kerjaan itu. Syukur-syukur dia niat dapat, ada pahalanya. Contoh makan, nggak pakai niat kan? Tapi kalau dia niatin makan itu untuk memperkuat dia ibadah, nguatin dia ngaji, taklim, pahala itu dia dapat apa di makanan dia itu. Paham gak nih? Misalkan olahraga kan nggak pakai niat, cuman kalau dia niatin buat olahraga ya, pelatih kita nih bagus, niatin buat apa? Supaya Islam itu kuat, karena al-mu'minul qawi afdal minal mu'minin dhaif. Orang yang beriman kuat lebih afdal daripada orang beriman yang lemah. Kalau Bang Agus ini dia berolahraga niatin buat orang Islam itu kuat, orang mukmin itu kuat, dapat pahala di olahraganya. Ya, jadi kalau dia niatin dengan suatu ibadah itu, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua niat karena Allah, semua apa yang kita kerjain insya Allah dapat pahala. Iya, betul. Sekalipun kita nggak ngerjain, tapi niatnya ada, dapat. Mungkin dia ngerjainnya apa? Nggak bisa karena terhalang. Contoh Bibdul niat minggu depan ngaji, tapi karena pas malam Senin depan dia harus ngurusin anaknya misalkan, itu pahala ngaji dapat ya, karena niatnya. Tapi kalau pura-pura niat, dia istiqomah, dapat pahala sampai kapanpun dia nggak ngaji, dapat pahala istiqomah.